Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktek coaching di mana saya, siswa di SPD dan SD 165 Pekanbaru, calon guru penggerak angkatan 9 sebagai observer, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Ilma Yasar SPD dari SMP Negeri 14 Pekanbaru. Saya berperan sebagai penghuni. Saya Reminis Letare Eskom dari TK Kawan Kudus Pekanbaru sebagai guru. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Ari. Baik Pak Ari. Nah, hari ini kita melakukan praktek coaching nih ya Pak Ari ya, di mana saya di sini akan membuka menilai, kemudian saya akan mengamati praktek coaching yang akan Bapak lakukan dengan berbeda. Nah, pada hari ini saya bertindak sebagai pengamat atau observer ya Pak Ari ya. Nah, dengan memperhatikan praktek coaching sesuai alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab nanti. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Nah, pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada hari ini ya Pak? Lalu memberikan pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan dengan berbagai itu dirasa Nah, kemudian pertanyaan kedua nih Pak Ari, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang ingin Pak Ari lakukan sebagai coach? yang paling saya tekankan juga ya kalau saya kembangkan itu secara aktif spesifiknya itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena saya sadar itu saya sering memberikan pertanyaan itu membuat Pertanyaan terakhir nih Pak Ari untuk coach, yaitu apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan dalam kegiatan belajar Pak Ari? Jadi indikatornya itu ketika saya bisa memberikan pertanyaan yang dimengerti oleh saya bisa mengatakan kunci Coach dapat menentukan sendiri jawaban dari permasalahan yang dihadapinya ya Pak Ari ya. Oke, pertanyaan pertama ini ya Pak Ari ya. Akan Bapak sebagai coach bersama coach Bapak melakukan kegiatan coaching sesuai alur kita, dan saya akan mengamatinya. Silakan Pak Ari. Sama-sama Pak Ari. Selamat sore Bu. Sore Pak. Ini Ibu sudah tahu ya, kita saat ini sedang dalam kegiatan coaching ya, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya. Baik Bu, sebenarnya kegiatan kita ini sedang direkam tidak apa-apa Bu ya. Pertama saya mau tahu apa nih yang ingin dibicarakan, percakapan kita kira-kira mau Begini Pak Ari, saya ingin membicarakan tentang masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini, di mana itu tentang pembelajaran di kelas saya. Seperti yang Bapak ketahui, di kelas saya kan ada murid ABK ya yang bernama Ogi. Sejak awal semester, saya itu sudah berusaha untuk merancang pembelajaran yang berpihak kepada semua termasuk tapi akhir-akhir ini Pak, saya merasa kelelahan gitu. Oke, saya simpulkan ya dari ini berarti akhir-akhir ini Ibu merasa kelelahan ya karena ODIK ya. Oke, jadi kira-kira apa yang membuat Ibu merasa kelelahan? Begini Pak, saya lelah karena di satu sisi saya harus memperhatikan ODIK secara khusus, sedangkan di sisi lain saya juga tidak boleh mengabaikan anak yang lainnya. Hal ini membuat saya tanpa sadar memutuskan untuk mengabaikan ODIK agar anak yang lain bisa belajar sebagaimana mestinya. Saya sering memberikan ODI itu tugas yang berbeda dengan
teman yang lainnya, di mana dia sangat senang dengan pembelajaran itu sehingga dia tidak mengganggu teman yang lainnya. Tapi Odi sekarang kayaknya lebih sering mengganggu teman yang lain karena ia sepertinya sadar mendapatkan tugas yang berbeda dari mereka. Oke, berarti Ibu yang menyebabkan Ibu kelelahan itu ya karena di satu sisi Ibu berpikir harus memperhatikan Odi secara khusus Bu ya, tapi di sisi lain Ibu tidak ingin mengabaikan anak yang lain Bu ya. Bu? Iya Pak. Lalu Bu, apa kira-kira yang ingin Ibu capai gitu, yang ingin diharapkan di akhir pembicaraan kita? Gini Pak, saya berharap agar pembelajaran di kelas saya itu dapat berjalan dengan tertib dan semua murid saya itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang tanpa saya harus mengabaikan Odi dan murid yang lainnya. Oke, berarti Ibu berharap pembelajaran di kelas Ibu berjalan dengan tertib dan juga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai Bu ya, tanpa Ibu mengabaikan murid yang lain Bu ya. Iya benar. Lalu nih Bu, menurut pengamatan Ibu, kira-kira di kelas Ibu pernah tidak terwujud pembelajaran yang sesuai dengan ini? Oh, tentu pernah Pak. Menurut analisa Ibu, menurut analisis Ibu, apa yang menjadi penyebab terjadinya kondisi yang seperti tadi itu? Saat itu saya menggunakan beberapa media pembelajaran yang cukup menarik dan disenangi oleh semua murid gitu. Seperti saya menjelaskan materi pembelajaran, di mana salah satunya dengan video interaktif. Memang sebagian besar anak di kelas saya sifatnya gaya belajarnya itu memang audio visual termasuk audio. Jadi mereka semua sangat memperhatikan video yang sudah saya buat tersebut. Bahkan mereka sangat bersemangat menjawab pertanyaan dari video tersebut. Oke, berarti sebenarnya dengan menggunakan media pembelajaran bersifat audio visual, kondisi itu bisa terjadi Bu ya. Ada lagi nggak? Ada sih orang yang menurut saya terutama Odi, dia bisa memberikan perhatian penuh ketika saya memberikan atau melakukan sebuah permainan seperti ice breaking yang sifatnya itu bermain sehingga Oke, berarti pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik kalau misalnya menggunakan video atau kegiatan yang sifatnya bermain ya. Lalu bagaimana gitu keadaannya kalau misalnya ibu tidak menggunakan seringnya Odi akan membuat keputusan Pak. Saya harus menenangkannya terlebih dahulu atau memberikan tugas khusus seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Kalau begitu saya ingin tahu apa alasan ibu tidak memberikan semua materinya itu dalam video atau bermain. Ini sih Pak, agak sulit memang sebenarnya karena tidak semua materi itu bisa dilakukan pembelajaran dan kegiatan bermain. Kalau boleh tahu Bu, selama ini namanya ibu mendapatkan materi audiovisual dengan yang ice breaking itu dari mana? Internet Pak. Oke, tidak apa-apa Bu. Oke, jadi saya ingin konfirmasi berarti sebenarnya ibu ingin membuat setiap pembelajarannya itu memiliki apa Bu ya, media pembelajaran yang bisa bersifat bermain atau audiovisual Bu ya. Oke, tetapi selama ini ibu hanya mengharapkan bahan dari internet Bu ya. Dikatakan saya belajar dari bahan yang ada di saya di Jadi begini Bu, menurut ibu nih, bagaimana kira-kira caranya agar ibu tidak lagi bergantung pada sumber yang ada di internet saja? Mungkin saya bisa membuatnya sendiri ya, gitu. Tapi saya kurang mahir dalam membuat video pembelajaran seperti itu Pak, atau kegiatan yang lumayan seperti ice breaking yang ada dalam pembelajaran saya.
tadi. Jadi agak sulit Bu ya. Jadi kira-kira apa yang kira-kira sulit gitu Bu? Kan Bu tadi bilang sulit gitu ya. Kira-kira ada tidak yang bisa atau orang atau misalnya faktor yang sesuatu kondisi yang kira-kira bisa membuat ibu atau membantu ibu untuk membuat Ada sih Pak, gitu. Pak Budi, ibu komputer kita sering membuat nilai pelajaran ya kalau saya dalam pelajaran. Kalau yang jago membuat SPP, sepertinya ibu kami deh. Oke, berarti sebenarnya ibu punya rekan Bu ya yang bisa membantu berarti Bu ya. Lalu menurut ibu kira-kira mereka bisa tidak? Tentu saja bisa Pak. Saya kenal dekat dengan Pak Budi dan kami. Kira apa bantuan yang ibu harapkan dari Bantuan jika saya meminta mereka membuat pelajaran atau SPP tersebut, khususnya materi tentu akan sangat merepotkan ya. Mungkin saya bisa minta tolong mereka untuk mengajarkan saya dalam membuatnya nanti. Oke, berarti ibu sebenarnya sudah dapat gitu ya Mbak? Dari jawaban ibu sebenarnya ibu sudah menemukan solusi dari masalah ibu. Berarti ibu bisa minta tolong gitu ya Bu ya, bisa belajar nanti ya. Kira-kira ibu mau tidak? Harus mau ya. Kira-kira rencananya kapan nih ibu melakukannya? Secepatnya. Mungkin besok sih Pak. Kebetulan kan di hari ini ini ya kita udah mau ujian ya. Jadi saya akan merancang modul ajar untuk semester depannya lagi. Dimana saya akan mencatat video atau kegiatan seperti apa nanti yang akan saya lakukan dalam pembelajaran semester 6. Kemudian saya akan mengkonsultasikannya dengan Pak Budi dan kami. Oke, berarti ibu punya waktu ya untuk semester depan. Berarti ini media pembelajarannya untuk semester depan. Kira-kira nih Bu, saya ingin melihat progres nanti ke depan. Saya juga ingin tahu gitu bagaimana ibu melakukannya. Nah, berarti hasilnya bisa terlihat di semester depan Bu ya. Nah, kira-kira ibu tidak keberatan tidak kalau misalnya semester depan kita bertemu lagi, saya mau cek itu progresnya, apakah video pembelajaran atau explaining segala macamnya yang sudah dirancang itu berpengaruh tidak atau memberikan dampak positif tidak? Oke, saya boleh gitu Bu ya datang buat nanti. Karena nanti kalau misalnya ternyata tidak dibutuhkan kita bisa mencari solusi ya. Bagaimana perasaan ibu coaching ini? Alhamdulillah, biasa praktek coaching Ya, saya juga berdoa dan berharap ya bisa lancar Bu ya, biar masalah ibu bisa selesai. Terima kasih Bu. Wah, sudah sampai pada presentasi nih Pak Ari. Nah, Pak Ari, coach dan coach sudah melakukan praktek coaching nih dengan sangat baik. Dimana tadi saya lihat sudah terlihat alur ceritanya ya Pak Ari. Nah, kemudian di kegiatan akhir ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Ari. Nah, pertanyaan pertama, indikator keberhasilan apa yang menjadi pencapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Akan diatur ya bahwa saya bisa mengajukan pertanyaan yang dimengerti oleh saya dan dia bisa menemukan masalahnya. Nah, waktu itu saya merasa gitu saya sudah melakukan yang tepat gitu yang berbobot yang dimengerti oleh coach saya dan juga pertanyaan terbuka. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan, coach saya berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang kita buat. Baik Pak, nah tadi Bapak kan sudah memberikan pertanyaan ya Pak ya. Nah kemudian kompetensi apa yang sekarang ini ingin tercapai selain itu Pak Ari? Ada sih
satu lagi kompetensi yang ingin saya capai yaitu mendengarkan dengan rasa gitu ya, yang isi karena sepertinya tadi saya merasa belum maksimal gitu. Ya Pak ya. Nah baik Pak. Jadi selain kita bisa memberikan pertanyaan banyak kita juga harus bisa mendengarkan dengan rasa ya Pak ya, agar tujuan yang diharapkan itu dapat mencapai hasil yang maksimal ya Pak Ari ya. Oke baik Pak Ari, terima kasih banyak ya Pak ya. Saya bangga sekali menjadi pengamat di coaching kali ini. Semoga menjadi pembelajaran yang membuat kita semua dapat melakukan praktek coaching ke depannya ya Pak Ari ya. Baik Pak Ari, saya akhiri dulu ya Pak Ari ya. Selamat siang Pak Ari. Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan praktek coaching kita kali ini berjalan dengan lancar, di mana saya selaku observer, Pak Ari selaku coach dan Bu Ega selaku coaching. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.